Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Dwi Hasto Prasojo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat password soal pada Google Form atau Google Formulir. Password ini berfungsi untuk membatasi siapa saja yang dapat mengakses atau membuka link soal yang telah kita buat. Bagi Anda yang baru menemukan channel saya, silahkan klik subscribe, nyalakan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan setiap informasi terbaru dari saya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang berkenan mendukung channel saya. Saya doakan semoga Anda sukses dan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja, langkah pertama kita masuk ke Google Chrome Kita masuk ke Google Chrome. Ya, pada tampilan awal di sini ya, kita perhatikan pada pojokan atas ya, di sini ada logo email kita. Pastikan sudah sesuai ya emailnya. Kemudian kita klik samping kirinya ya, atau yang titik 9. Kita pilih Drive. Ya, ini adalah drive saya. Ada beberapa soal yang sudah saya buat dalam beberapa folder ya. Ya, sekarang kita akan mencoba membuat soal baru dengan menggunakan password ya. Oke, kita tunggu sebentar, masih loading ya. Baik, kita langsung lanjutkan. Kita pilih tambah baru, kemudian pilih Google Formulir ya, kemudian pilih formulir kosong. Kita diarahkan ke tab baru ya. Oke ya, ini adalah formulir baru yang akan kita buat ya. Kita langsung ke setelan saja ya, biar diatur pertama ya. Kita jadikan kuis dulu nih, kita aktifkan biar formulir ini bisa menjadi soal ya. Ya, kemudian yang di bawah ini silakan bisa dirubah sesuai dengan ya keinginan kita ya. Apakah pertanyaan tak terjawabnya dapat dilihat oleh responden atau tidak, jawaban yang benar dapat terlihat atau tidak, nilainya dapat terlihat atau tidak, silakan diaktifkan atau dimatikan ya. Kemudian nilai poin pertanyaan mau kita tentukan per soal ya, silahkan. Kalau tidak pun tidak apa-apa ya. Ini saya kosongkan ya. Ya, yang bawah bisa dikosongkan ya. Kemudian kita kembali ke pertanyaan ya, kita klik pertanyaan. Misalkan saya akan membuat soal uji kompetensi ya, maka di sini saya klik untuk judulnya dulu ya. Kita blok langsung semuanya ya. Saya ganti uji kompetensi ya. Uji kompetensi 1 misalkan ya, kemudian deskripsinya ya, misalkan ini karena baru identitas ya, maka perintahnya adalah lengkapilah identitas kamu ya dengan benar. Ini contoh ya, kalau mau diganti dengan perintah yang lain silahkan ya. Kemudian di sini ya, di atas ini adalah nama file nantinya. Kita klik maka akan sama dengan nama judul soal ya, atau bagian paling atas ini ya. Kalau mau diganti pun silahkan ya. Ini sementara saya samakan dulu ya. Jadi nama filenya adalah uji kompetensi 1. Sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Pertama biasanya adalah nama ya. Nama atau nama lengkap boleh. Nama lengkap ya.
Nama lengkap di sini ya, pilih jawaban singkat ya, jawaban singkat. Ini wajib diisi, diaktifkan. Nah, ini baru nama ya. Sekarang kita lanjutkan tambah ya. Sekarang setelah nama misalkan adalah kelas ya. Kelas. Saya pilih bentuknya adalah pilihan ganda ya. Biar nanti jawabannya rapi ya. Misalkan ini 8A ya. Kita enter. 8B, enter lagi, 8C, dan seterusnya. Sesuaikan dengan kebutuhan ya. Ini saya misalkan sampai C saja ya, 8A, 8B, 8C. Ini juga wajib diisi ya. Oke, nah setelah itu kita tambahkan lagi ya. Nah ini saya ambil hanya nama dan kelas saja ya. Kalau Anda mau menambahkan mapel atau apa silahkan ya. Nah sekarang kita langsung membuat password ya. Maka pada pertanyaan ketiga saya ambil untuk password ya. Maka di sini kita tulis saja password ya, atau kata kunci atau token, silahkan dipilih ya. Kira-kira yang paling tepat yang mana. Saya contohkan password ya. Kemudian ini juga wajib diisi, diaktifkan. Kemudian pada titik 3 yang bawah kita klik, pilih validasi jawaban. Maka muncul pilihan di sini angka, kita ganti jadi teks ya. Teks ini berarti bisa huruf, bisa angka ya, bebas ya. Ini berisi, biarkan. Nah sekarang kita tulis password yang kita buat ya. Silahkan mau angka, huruf, silahkan, atau dicampur ya. Ini saya ambilkan pakai angka saja, 1 2 3 4 5 6 7 ya, 1 sampai 7. Kemudian setelah itu di sini adalah tag kesalahan khusus ya, keterangan jika password yang dimasukkan keliru ya. Misalkan password salah ya, misalkan ya. Jadi nanti kalau ada peserta yang memasukkan passwordnya salah, akan muncul keterangan password salah ya. Ya, ini pembuatan passwordnya sudah selesai ya. Tinggal nanti kita membuat soalnya ya pada bagian kedua. Misalkan ini kita tambahkan bagian kedua ya. Kita pilih yang paling bawah nih. Nah ini baru nanti setelah passwordnya benar, nanti siswa akan mengerjakan soal atau diarahkan ke bagian soal ya. Misalkan ini adalah soalnya ya, yaitu misalkan langsung ke perintahnya ya. Misalkan pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Ya, misalkan perintah seperti ini ya. Kita tambahkan saja nih soalnya. Misalkan pertama ya, kita ambil soal dari yang udah kita ketik ya. Ini misalkan saya udah siapkan ya. Misalkan kita tinggal blok soalnya ya. Kemudian kita copy ya. Kemudian kita pastekan ya. Ctrl V ya. Udah tercopy ya. Kemudian untuk optionnya tinggal kita blok juga, kita copy ya. Kita copy, kemudian kita klik di opsi pertama, kita pastekan ya, atau Ctrl V. Nah otomatis akan tercopy sampai terakhir ya. Nah ini tinggal kunci jawabannya. Misalkan kalau soalnya ada 50, berarti per soal 2 ya. Maka kunci jawabannya misalkan adalah B, poinnya berarti 2 ya. Klik selesai. Nah ini saya ambilkan contoh satu soal ya. Silakan tinggal dilanjutkan dengan soal-soal yang lain, tinggal klik tambah lagi nih ya, klik tambah dan seterusnya. Nah sekarang kita akan uji coba ya menggunakan soal ini. Caranya adalah ya, kita coba ambil linknya ya, kita klik kirim, pilih tautan yang di tengah, perpendek URL,
Nah, kita udah dapatkan linknya ini ya, kita salin. Nah, kita coba buka pada tab baru ya, kita pastekan linknya, kita enter ya. Nah, ini adalah soal yang kita buat tadi, tampilannya seperti ini ya. Uji kompetensi 1, perintahnya adalah lengkapilah identitas kamu dengan benar ya. Misalkan nama lengkap, kita isi aja misalkan Ana ya. Ana Farida ya, misalkan. Kelas misalkan 8A. Nah, sekarang password ya. Password kita coba masukkan password salah misalkan ya. 1 sampai 4. Kita coba klik berikutnya. Nah, ini muncul keterangan password salah ya. Ini adalah keterangan yang kita buat tadi ya. Jadi kalau passwordnya tidak tahu, maka siswa tidak akan bisa membuka soalnya. Nah, itu adalah fungsi password itu. Nah, sekarang misalkan kita lengkapi passwordnya sesuai dengan yang kita buat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, kita coba klik berikutnya. Nah, ini udah benar passwordnya ya. Maka kalau passwordnya benar mengisinya, akan diarahkan ke bagian kedua ya, atau bagian soal ya. Demikian ya tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Bagi Anda yang masih bingung atau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya respon satu persatu ya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.